Oke, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi Bang hasil langkong ya. Melanjutkan Bang hasil langkong yang kerucut. Sekarang masuk ke kerucut. Nah, pertama kita akan belajar unsur-unsur dan jaring-jaring kerucut ya. Ini bukan tabung, tapi kerucut. Nah, ini kerucut. Nah, ini ya, kerucut itu terbentuk dari sebuah juring lingkaran dan sebuah lingkaran kecil ya. Jadi ada juring lingkaran besar dan sebuah lingkaran kecil. Di mana lingkaran besar itu memiliki jari-jari S, ya kan? Dan panjang juringnya itu 2πr, sama dengan keliling lingkaran yang kecil. Nah, jadi panjang busur dari juring lingkarannya itu senilai dengan keliling lingkaran yang kecil. Maka kalau ditekuk, maka pas menjadi kerucut. Nah, di mana nih T, S itu kalau dikerucut istilahnya adalah garis lukis ya. R jari-jari, A itu luas alasnya. M itu adalah selimutnya. Juringnya tadi itu adalah selimutnya. Nah, ini keterangannya ya. R-nya jari-jari, diameternya itu berarti 2R. M itu selimut kerucut, yang juring tadi bentuknya. T tinggi kerucut ya. Nah, ini tinggi kerucut nih. Kemudian A itu sisi alas kerucut berbentuk lingkaran. S itu adalah garis pelukis kerucut. Nah, kalau dibuka dia adalah jari-jari juring yang besar. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kerucut itu memiliki dua sisi ya, yaitu sisi selimut sama sisi alas. Arti selimutnya berbentuk juring dan alasnya berbentuk lingkaran. Ciri-ciri berikutnya itu memiliki satu titik sudut, mungkin lebih tepatnya itu satu titik puncak ya. Nah, lebih tepatnya itu satu titik puncak di atas ini ya. Nah, dari tinggi ke dasarnya, ke alasnya. Ciri-ciri berikutnya hanya memiliki satu rusuk, yaitu di pertemuan. Rusuk itu kan definisinya kan pertemuan antara dua sisi ya. Nah, karena sisinya cuma dua, otomatis rusuknya cuma satu, yaitu di sini nih. Pertemuan antara sisi selimut dan sisi alas. Selimut kerucut berbentuk juring, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nih rumus-rumus, nggak mesti luas ya, rumus-rumus pada kerucut ya. Rumus-rumus pada kerucut. Nah, apa aja rumus-rumusnya? Yang pertama, luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya pi r kuadrat. Tuh. Kemudian luas selimut. Nah, luas selimut, nah, rumus basicnya lah pi rs ya, tapi asal muasal dari sini nih. Nah, dia adalah apa namanya, luas juringnya dari lingkaran besar ya, tapi kalau dikerucut tuh pakainya pi rs, luas selimutnya di sini. Tuh, berikutnya, oh ya, perlu tahu juga ya, mencari S itu kan kita gunakan triple Pythagoras nih. Dari segitiga ini ya, POR nih, ini kan segitiga siku-siku. S itu kan sisi miringnya nih. Berarti T kuadrat ditambah R kuadrat, kemudian di A karin. Itu mencari panjang selimutnya. Maka luas permukaan kerucut ya, bukan tabung. Luas permukaan kerucut adalah karena ada dua sisi, berarti luas alas sama luas selimut. Nah, berarti luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya pi r kuadrat, luas selimutnya pi rs. Atau bisa kamu keluarin ya, pi r ditambah s. Itu berkaitan dengan
luas. Tuh. Sedangkan volume kerucut, bukan volume tabung ya, volume kerucut cuman satu rumusnya. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi ya. Hampir sama kayak tabung ya, luas alas kayak tinggi. Tapi dia ada hampir sama juga dengan rumus limas ya. Cuman alasnya akan berbentuk lingkaran. Maka jadi sepertiga pi r kuadrat T. Ini rumus-rumus pada kerucut. Tuh ya, tuh. Sebelum ke contoh mungkin bisa di screenshot dulu, teman-teman. Kita masuk ke contoh pada slide berikutnya. Contoh yang pertama, sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 dan tinggi 24 cm. Berapakah luas permukaan kerucut? Nah, kalau dikatakan luas permukaan kerucut, berarti luas total kerucutnya ya. Kita bahas, diketahui kan R-nya 7, tingginya 24. Berarti langkah pertama, itu kita cari S-nya dulu ya, yang ditanyakan luas permukaannya. Kita cari S-nya dulu. Nah, S-nya berarti 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Berarti 49 tambah 576 diakarin. Itu berarti 625, akar 625 itu 225. Langsung kita masukin ke rumus luas permukaan kerucut yaitu pi R, R tambah S ya. Pi-nya digunakan 22/7, R-nya itu 7, S-nya 25. Kapan pakai 22/7? Kapan pakai 3,14? Jika ukurannya itu ada yang kelipatan 7, maka pasti kita menggunakan pi-nya 22/7. Jika kelipatan jari-jari ataupun tingginya selain 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Ini kita coret aja ya. Kita hitung dulu. 7-nya coret. Nah, tinggal 22 dikali 7 tambah 25 itu 32 ya. 22 kali 32 itu 704 cm persegi. Itu contoh yang pertama. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 704 cm persegi. Bisa dipahamin ya, teman-teman? Itu bisa sambil di screenshot. Berikutnya contoh yang kedua. Sebuah topi kerucut terbuat dari karton. Jika keliling alas itu 88 cm, terus panjang S-nya itu 20 cm, luas karton untuk membuat topi tersebut berapa? Nah, ketahui dulu ya, keliling alas 88 tuh. S-nya 20 cm. Nah, yang ditanya itu luas karton buat topi. Itu kalau topi kan berarti bawahnya bolong ya, berarti sama aja luas selimut kerucut. Jadi jangan ditambahkan dengan luas alasnya. Jadi kita gunakan rumus luas selimut kerucut. Di mana luas selimut kerucut itu pi RS. Nah, R-nya belum tahu. Maka kita cari dulu nih panjang jari-jarinya dari keliling alas ya. Kan alasnya berbentuk lingkaran tuh. Berarti kan kelilingnya kan rumusnya 2 pi R ya. Nah, ini ya. Alas kerucut itu kan lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 pi R. Maka 2 pi R sama dengan 88. Nah, 2 dikali 22/7 kali R sama dengan 88. Loh kok Kak, ini kan nggak ada kelipatan 7. Kok pakainya 22/7? Nah, karena di hasilnya ini ada kelipatan 11. Jadi kalau ada kelipatan 11, kita juga gunakan 22/7 ya. Tuh, kalau hasil perkalian itu kelipatan 11, maka kita gunakan 22/7. Kalau selain 11 berarti ya pakai 3,14. Kita masukin
2 kali 2, 44 ya. Berarti R-nya 88 bagi 44 itu 2. Jangan lupa 7-nya pindah ruas, maka dikali 7. Maka dapat R-nya 14. Ya udah, R-nya udah ada nih, S-nya udah ada. Langsung masukin ke sini. Berarti 22 per 7 kali 14 kali 20. 7 sama 14 dicoret ya. 2. 22 kali 2 kali 20. Berarti 880 cm persegi. Jadi luas karton untuk membuat topi tersebut adalah 880 cm persegi. Tuh. Bisa dipahamin ya. Tuh sambil di screenshot biar kalau bingung bisa ditanyakan di komen. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Diameter sebuah kerucut itu 14 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Nah, sekarang volume kerucut tersebut berapa? Nah, sekarang udah ke volumenya ya. Kita ke volumenya. Ya udah, pertama kita tulis yang diketahui ya. R-nya itu 7 karena diameternya 14. R-nya 7. Garis lukisnya berarti S-nya. S-nya itu 25. Yang ditanya itu volumenya. Di mana volume kerucut kan sepertiga pi R kuadrat T ya. T-nya belum ada. Berarti diketahui S-nya nih. Sama R-nya. Berarti kita gunakan Pitagoras untuk mencari T-nya ya. Nah, kita tahu kalau S itu kan R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau T berarti akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya, dari sini ya. Dan saya gambar biar kebayang. Nah, ini kan S-nya ya. Ini R-nya. Maka T-nya ini dikurangi jadinya ya. Ya udah, S-nya 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 625 kurangi 49 itu 576. Akar 576 24. Ya udah, masukin ke rumusnya. P-nya kita gunakan 22 per 7 ya, karena ada yang kelipatan 7 itu R-nya. Di sepertiga kali 22 per 7 kali 7 kuadrat kali 24. Pertama coret 3 sama 24-nya 8 ya. Terus 7 sama 7 kuadratnya tinggal 7. Maka hasilnya 22 kali 7 kali 8. Itu 1232 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1232 cm kubik. Itu ya. Bisa dipahamin teman-teman? Kalau bingung bisa komen. Oke, mungkin sambil di screenshot kalau udah paham. Contoh berikutnya. Kita ke contoh berikutnya. Volume sebuah kerucut yang tingginya 24 cm adalah 1232 cm kubik. Maka luas permukaan kerucut berapa? Nah, langkah pertama, kita tulis yang diketahui dulu nih. Tingginya 24, volumenya ada. Ya udah, dari sini kita bisa cari R-nya dulu ya. Kan pertanyaannya kan luas permukaan tuh. Langkah pertama kita cari R-nya dulu. Karena kan kita butuh R sama S nih. Yang diketahui baru tinggi sama volume. Nah, volume kerucut kan sepertiga pi R kuadrat T. 1232 sama dengan sepertiga kali 22 per 7 kali R kuadrat dikali 24. Nah, 3 sama 24 coret ya, 8. Nah, 1232 sama dengan 22 per 7 kali R kuadrat kali 8. Nah, selain R kuadrat pindah ruas tuh. 8-nya ke bawah, 22 ke bawah ya. 7-nya ke atas. Itu ada yang bisa coret tuh. 1232 sama 22 dicoret tuh, jadi 56. 56 bagi 8 ya. Itu kan 7. Nah, 7 kali 7 itu 49.
maka dapat R-nya 7 ya, akar dari 49. R-nya dapat, butuh S, menggunakan rumus Pitagoras lagi. Kan T-nya ada ya, berarti kan S kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Berarti dapat 25 ya, tadi kan udah ada nih. S-nya 25, R-nya 7. Langsung masukin ke rumus. 22 per 7 kali 7 dikali 7 tambah 25. Coret, berarti 22 dikali 32. Oh, sama kayak tadi ya. 704 cm persegi. Tuh. Bisa dipahamin teman-teman? Kalau udah paham bisa sambil di screenshot ya. Oke, kita lanjut. Rumus-rumus luas, rumus-rumus lain ya pada kerucut. Rumus-rumus lain pada kerucut. Apa aja itu jika kerucutnya terpancung atau terpotong? Nah, ini gambarnya gini ya. Nih, ini ada apa aja rumusnya? Yang pertama, volume kerucut itu yang terpotong ya, berarti sepertiga pi T dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ditambah R1 kali R2. Mungkin ini kurang tepat ya. T-nya tuh yang ini sebenarnya. Nah, bukan yang tinggi tapi T-nya tuh yang dari sini sampai sini ya. Itu. Kemudian luas limutnya. Luas limut adalah PS R1 tambah R2. S-nya yang mana? S-nya yang ini nih. Nah, lupa nih. S-nya yang ini ya. Ini S-nya. Luas permukaannya berarti ya luas selimut. Yang ini ya ditambah luas yang alas. Yang bawah sama luas yang atas. Lingkaran yang atas. Itu luas permukaan. PS R1 tambah R2 ditambah PR1 kuadrat tambah PR2 kuadrat. Nah, bisa kita singkat, P-nya dikeluarin ya. S R1 tambah R2 ditambah R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Itu luas dan volume kerucut terpancung rumus-rumusnya. Contohnya langsung ya, biar lebih jelas kita ke contohnya. Kok nggak bisa geser nih. Gambar berikut menunjukkan bangun kerucut terpotong dengan jari-jari lingkaran alas 9 desimeter tuh yang ini ya. Dan lingkaran atas 3 desimeter. Di sini diketahui tingginya nih 8, ini 4. Nah, tentukan luas permukaan dan volume dari kerucut terpotong ini. Ya udah, kita bahas di slide berikutnya. Ini nggak cukup ya segini ya. Ini silakan di screenshot dulu, teman-teman. Biar teman-teman bisa sambil ngelihat nanti, lihat rumusnya ketika pembahasan. Kita bahas. Nah, diketahui jari-jari lingkaran alas itu tadi 9 ya. Kemudian yang atas itu 3 tadi di soal ya. Kemudian tinggi kerucut terpotong 8. Ini desimeter ya, ingat. Yang potongannya itu 4 desimeter. Maka S-nya, S itu berarti yang ini ya. Berarti T kuadrat ditambah R min R. R besar kurangi R kecil. Karena kan di sini ya. Biar kebayang. Nah, ini kan mau nyari S-nya nih. Nah, ini kan berarti kan segini R kecil ya, segini R besar nih. Berarti R min R di sini. Ini kan T-nya. Kita masukin ya, 8 kuadrat ditambah 9 min 3 itu 6. 6 kuadrat. T64 tambah 36, 100. Berarti S-nya 10. Tuh, S-nya 10 ya. Yang ditanya tadi apa? Volume bangun sama luas permukaannya ya.
Kita jawab untuk volume bangun ya masukin rumus langsung. Sepertiga pi T R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ditambah R1 kali R2 ya. R1 ini yang besar, R2-nya yang kecil nih. Berarti sepertiga pi, kita pakai pi aja biar nggak ribet ngitung-ngitungnya ya. Sepertiga pi kali 8, 9 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 9 kali 3. Ini jadi 81 tambah 9, 90 tambah 27, 117 ya. Nah, itu bisa 100 sama 3, 39. 39 kali 8 itu 312. Tuh, jadi volume bangun kerucut terpotong tersebut adalah 312 pi. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Nah, pi-nya nggak perlu dimasukin, biar bulat hasilnya. Berikutnya, luas permukaan dari kerucut terpotongnya. Apa rumusnya? Pi S R tambah R1 tambah R2, ditambah R kuadrat tambah R kuadrat ya. Nah, kita masukin angkanya 10, 9 kali 9 tambah 3, ditambah 9 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti pi kali 10 kali 12 tambah 81 tambah 9 ya. Berarti pi kali 120 tambah 90. Berarti 210 pi. Ini luas permukaan kerucut terpotong. Oh ya, bisa dipahamin, teman-teman? Oke, silakan di screenshot ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan di komen, langsung coba kerjakan latihan soalnya berikut ini. Ada berapa soal nih? Tuh, 4 soal ya. Tuh, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kita tutup dengan hamdalah sementara. Alhamdulillahirrahmanirrahim.